Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di siang hari ini di edisi tanggal 19 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan pada hari ke-19 ini di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hingga pada kesempatan hari ini dari awal Ramadan hingga tanggal 19 hari 19 di Ramadan ini kita telah melakukan amaliyah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amalan terbaik kita, baik sholat, qiyamul lail ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya berupa membaca Quran dan sedekah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima seluruh amalan kita tersebut dengan penerimaan yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya kembali sedikit menanggapi yaitu seputar permasalahan di sela-sela sholat tarawih biasanya secara umum ya menjadikan juga tradisi yang bukan sekedar tradisi tapi bagian daripada pengamalan sunnah itu sendiri. Yang kami pernah bahas dalam video kami sebelumnya, yaitu sekitar beberapa bulan yang lalu ya, Ramadan tahun lalu jika tidak keliru, bahwasanya membaca bacaan di sela-sela sholat tarawih itu tidak bid'ah, bahkan sunnah ya. Jadi dilarang menyambung antara sholat yang satu dengan sholat lainnya setelah salam. Maka untuk sebelum kami menghadirkan itu, nanti kita tunggu fatwa dari ustaz-ustaz sunnah dari kaum Wahabiyun sebelah, bagaimana nanti pendapat mereka yang terciduk suatu oknum yang melakukan ya. Nah, ini belum jelas di mana ininya, tapi dilakukan setelah sholat tarawih diduga, terus mengadakan amalan yang tidak ada contohnya. Sebenarnya bukan termasuk golongan bid'ah dan tidak perlu dicela, tetapi dilakukan di dalam masjid, ini poinnya ya. Jadi khususkan habis sholat tarawih, di antara salah-salah sholat tarawih itu apakah selesai tarawihnya ataupun 2 rakaat terus melakukan amalan seperti push up. Ini kalau misalnya habis sholat tarawih takut ngantuk, keluar ke halaman olahraga dulu terus masuk ke masjid lagi, mungkin tidak jadi masalah. Ini jadi masalah dilakukan dalam masjid kan. Dan kita tunggu nanti fatwa dari ustaz-ustaz sunnah ya Indonesia yang menyatakan bahwasanya ketika membaca Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bid'ah karena tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi. Ini pemahaman yang standar ganda. Jadi kita tunggu nanti komentar mereka terhadap video berikut ini. Sebelum saya memberikan tanggapan ataupun pelurusan secara ilmiah, ada baiknya teman-teman menyimak video berikut ini sekitar kurang lebih ada berapa 18 atau 13 detik. Mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, sudah ya. Jadi jelas orang oknum dan diikuti beberapa kaum jamaahnya ya. Habis sholat diduga karena melakukannya di dalam masjid. Ini sesuatu yang menurut saya mungkin tidak keliru tapi kurang pas ya. Jadi kurang etis juga kalau kita melakukan ibadah kegiatan olahraga baik itu push up ataupun yang lainnya itu dilakukan dalam masjid. Tapi ini untuk menjadi pembanding setidaknya bahwasanya sesuatu yang dilakukan ya yang tidak pernah ada di zaman Nabi, di zaman sahabat. Contoh setelah sholat tarawih orang melakukan puji-pujian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, memuji bersolat kepada Nabi, terus memuji sahabat yang 4 itu ya kan. Di sholat tarawih yang misalnya 20 dan 3 rakaat itu 23, sahabat yang 4 biasanya disebut seperti itu radhiyallahu anhu, karena dahulu telah terjadi di masa-masa kerajaan Islam ya. Mataram itu kerajaan Mataram Islam di tanah Jawa yang saat itu Syiah sedang gencar-gencarnya mempengaruhi umat Islam yang memang masih baru memeluk agama Islam. Jadi untuk mengcounter itu, orang Syiah tidak suka dengan pujian terhadap sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Maka dengan itulah para wali diantaranya memberikan rumusan untuk memberikan setelah jeda antara sholat tarawih dengan sholat berikutnya, selain tidak boleh disambung, maka dengan jeda bersolat pada Nabi dan memuji sahabat Nabi. Memuji sahabat Nabi di mana salahnya? Ya kan? Ini bukan masalah mengkhususkan pada sholat tarawih saja. Di luar bulan Ramadan kita memuji sahabat Nabi juga tidak masalah. Nah, untuk itu kita merujuk setidaknya nih hadis di kitab Sunan Abu Dawud ya, di halaman 156, nanti di kitab Imam Muslim di halaman 255 jika tidak keliru. Jadi nomor hadis 883 256 ya, maaf ya. Kitab Imam Muslim nanti di nomor hadis 883 halaman 256. Ini kitab Sunan Abu Dawud di halaman 156 di nomor hadis 1129 ya. 1129. Perhatikan ya bayi-bayi Wahabiyun, kalau mau membandingkan bid'ah atau tidak, lebih bid'ah mana dengan yang tadi ya. Saya tidak mengatakan yang tadi bid'ah video tadi, tetapi jadi pembanding untuk melakukan amaliyah jeda antara sholat ke sholat berikutnya. Tetapi ini dilakukan dalam masjid. Bagaimana Ustaz Wahabi mengomentari golongannya sendiri? Baik ya. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat
riwayatnya terhubung kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu fi sholati faqala sholaitu ma'hul jumu'ata fil maqsurat falamma salamtu qumtu fi maqami fasallaitu falamma dakhala arsala illa ilayya faqala la ta'ud lima sana'ta idza sallaital jumu'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw tahruja fa inna nabiyullah sallallahu alaihi wasallam amara bizalika alla tu salatun bi salatin hatta yatakallama aw yukhraja. Hadis ini sahih di Imam Muslim, nanti nomor hadisnya 885, Abu Dawud di nomor hadis 1129, dan Imam Ahmad juga memberikan hadis ini di nomor hadis 16.468 dan 16.424 ya. Jadi sangat kuat sekali hadisnya sahih. Untuk itu mari kita coba bacakan dahulu terjemahan dari hadis yang di kitab Sunan Abu Dawud ini di nomor hadis 1129. Jadi kitabnya sama, terbitan Darul Almiyah kitab kami. Ada seseorang yang menanyakan sesuatu yang pernah dilihat Muawiyah dalam sholat. Dia menjawab, ya, Muawiyah menjawab, aku pernah mengerjakan sholat bersama dia di dalam kamar dalam masjid, ya, bersama sahabat sambil tadi. Seusai salam aku langsung berdiri di tempat sholat Jumat. Lalu aku sholat. Sewaktu Muawiyah masuk menemuiku, dia berkata, jangan kamu ulangi lagi apa yang kamu lakukan itu. Apabila kamu selesai sholat Jumat, maka janganlah kamu menyambung sholatmu dengan sholat lain hingga kamu berbicara atau keluar, ya. Dia bisa berbicara ataupun zikir sebagai jedah antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya. Jadi kalau setelah selesai sholat Jumat langsung menyambung dengan sholat tidak diperkenakan. Makanya ada zikir kan? Ya, minimal ada subhanallah subhanallah ataupun la ilaha illallah syarikalah, ada doa pendek misalnya imam kan kalau sholat Jumat seperti itu. Selanjutnya, jadi nggak boleh menyambung sholat dengan sholat berikutnya dengan sholat yang lain hingga kamu berbicara atau keluar, maksudnya keluar dari dalam masjid. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah memerintahkan yang demikian itu, yaitu janganlah kamu menyambung sholat Jumat dengan sholat yang lain sehingga ia selingi, ya, diselingi dengan sesuatu dengan berbicara atau keluar dari masjid. Nah, misalnya pulang sampai rumah nanti sholat sunnah ataupun dijedain dengan apa. Maka nih dihiaskan ketika sholat tarawih, ya, habis selesai sholat tarawih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri, maka nggak diperkenankan langsung nyambung sholat. Makanya ada Bilal yang memberikan jeda. Maka tarawih itu kan asal katanya juga sholatnya yang dikerjakan dengan sesuatu yang proporsional, ya kan, tidak terlalu pelan juga tidak terlalu ngebut seperti itu. Jadi dikerjakan dengan cara yang sedikit lebih santai, tapi dijeda antara salam dengan sebelum ke rakaat berikutnya, misalnya ini rakaat 1 dan 2 salam, sebelum masuk ke rakaat ketiga ada jeda di situ. Maka oleh Wahabi bacaan Bilal disebut sebagai perkara yang bid'ah. Bagaimana dengan video yang tadi yang push up tadi di dalam masjid kan? Nah, saya hanya menjadikan pembanding yang sepadan gitu. Kalau mau memberikan ini jangan standar ganda gitu kan. Nah, baik ya. Ini hadis Abu Dawud kita bacakan di kitab kitab Sahih Muslim, ini kitabnya seperti ini. Di halaman 256 tadi kami sudah sebutkan, di kitab yang ke-8 dalam kitab Sahih Muslim, kitab Sholatul Aidain, yaitu kitab yang menjelaskan tentang sholat Id, ya. Dua hari raya. Di nomor hadisnya 883. Langsung saja kita bacakan redaksi hadisnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim qala haddatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah haddatsana Undar Adi ibni Jurayj qala ahbarni Umar ibnu Atha ibni Abil Huwar anna Nafi ibnu Jubair arsalahu ila Sa'id ibni ukhti Namirin yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyatu fi sholati faqala na'am sholaitu ma'ahul jumu'ata fil maqsurati falamma salamal imamu qumtu fi maqami fasallaitu falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta idza shallaital jumu'ata fala tasilha bi sholatin hatta natakallama aw tahruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bizalika alla nusalla salatun bi sholatin hatta natakallama aw nukhraja. Jadi akhrajahul Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini di nomor hadis 1165. Cuman pada kesempatan kali ini kami hanya menampilkan 2 kitab saja untuk meringkas pembahasan. Jadi intinya sama ya. Di kitab Sahih Muslim juga bahwasanya Namir untuk Sa'ib, ya, putra saudara perempuan Namir, untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah dalam sholat, ya. Maksudnya itu Sa'ib ini adalah sahabat Nabi menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Muawiyah. Lalu Muawiyah berkata, benar aku pernah sholat Jumat bersama Muawiyah, kata orang, ya,
ayat dari Sa'id tadi, salat Jumat bersama Maya di tempat ya, suatu ruangan yang dibangun di dalam masjid, maksurah. Setelah imam salam, aku berdiri di tempatku, kemudian aku menunaikan sholat sunnah. Ketika Muawiyah masuk, ia mengutus seorang kepadaku, dan utusan itu mengatakan, jangan kamu ulangi perbuatan tadi. Jadi sama pesannya. Jadi dilarang menyambung sholat dengan sholat berikutnya sebelum ada jeda. Baik itu zikir, ataupun pembicaraan, ataupun keluar dari dalam masjid, ataupun jeda sesaat atau beberapa saat saja. Maka kita yang sholat itu, habis selesai sholat fardu, baik zikir sendiri-sendiri atau berjamaah dengan dalil yang masing-masing diyakini kebenarannya, tidak jadi masalah, tidak jadi bid'ah, apalagi tarawih ya. Selesai rakaat pertama, rakaat kedua, terus salam, 2 rakaat salam itu kalau yang memakai 2 rakaat salam, atau ada yang memakai 4 rakaat salam, ada jeda harus antara salam di pertama, pada salam pertama di sholat tarawih itu 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ada jeda Bilal memberikan pujian, bersolawat kepada Nabi, lalu memuji kepada sahabat Nabi, misalnya yang kedua Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Syiah tidak suka dengan pujian ini. Maka pertanyaan, kalau Wahabi menyatakan ini bid'ah ataupun karena tidak ada berdalil, karena tidak dilakukan di sahabat Nabi, pada untuk mengkonter pemahaman Syiah yang membahayakan di waktu itu dan sampai sekarang menjadi tradisi yang tidak menyalahi aturan syariat, bahkan memuji sahabat Nabi, pertanyaannya Wahabi dengan Syiah kakak beradik. Nah, ini teman-teman sendiri yang bisa menjawabnya. Jadi ada sesuatu yang dibenci, sama-sama dibenci oleh Syiah, ada yang sama membencinya juga, berarti mereka sama ya. 11-12 kalau ibarat merek HP seperti itu. Ini saja teman-teman yang bisa sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga fisik kita agar tetap sehat dengan makan-makan yang mengandung gizi, terutama juga karena akhir-akhir ini kita pasti akan kurang tidur kan. Apalagi nanti ada yang mungkin iktikaf di malam ke-10 terakhir. Ya besok malam sudah malam ke-21 hari malam Jumat ya, malam yang ditunggu-tunggu sampai di akhir Ramadan, itu waktu-waktu yang diduga kemungkinan besar akan turun di malam-malam tertentu yang kita tidak ketahui jumlah atau bilangan waktu malam keberapa Lailatul Qadar yang Allah janjikan itu akan turun. Maka jangan sia-siakan, jaga fisik kita, jaga rohani kita, jaga hati juga, jaga ucapan. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah SWT untuk menyelesaikan amaliyah ibadah sebagai seorang hamba yang bertakwa dan berharap mendapatkan predikat takwa itu kita pegang sampai kita wafat menghadap Allah SWT dan dipanggil dengan panggilan yang diidam-idamkan oleh setiap orang mukmin, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.